Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan di rumah. Untuk kelas 11 kali ini, untuk mata pelajaran tata hidang, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merancang menu. Untuk pertemuan pertama, kita akan menjelaskan menu. Untuk pengertian menu itu sendiri, menu berasal dari bahasa Prancis le menu yang berarti daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Kalau orang Inggris mah biasa menyebutnya dengan bill of fare yang artinya daftar makanan yang tercantum dan diinformasikan lewat media, kertas atau papan, dan juga buku. Fungsi menu itu sendiri yaitu sebagai alat komunikasi antar penjual dan pembeli, terus sebagai alat promosi juga, terus sebagai tuntunan untuk pembelian bahan makanan. Yang keempat ada standar porsi, yang kelima dasar pengetahuan bahan makanan, yang keenam teknik pengolahan makanan yang digunakan, yang ketujuh mempengaruhi peralatan, fasilitas, penataan, dan dekorasi ruangan yang dibutuhkan. Kedelapan, sebagai pedoman prosedur cost control atau biaya kos. Yang kesembilan itu mempengaruhi jumlah karyawan dan pelayanan yang dibutuhkan. Yang ke-10 pada usaha jasa boga atau catering, menu memegang peran penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan dengan pelanggan atau tamu. Kalau jenis-jenis menu berdasarkan sifat ada dua, yaitu static menu sama cycle menu. Kalau static menu itu yaitu menu yang tetap gitu, selalu tersedia di restoran, jadi tetap itu nggak berubah-ubah. Sedangkan circle menu yaitu menu yang disusun berubah-ubah dengan waktu yang ditentukan. Biasanya untuk per 10 hari, per 1 bulan, atau per 3 bulan. Jadi misalkan, bahkan ada yang 1 hari gitu, misalkan Senin menunya nasi goreng, Selasa menunya nasi uduk, Rabu nasi kuning, Kamis nasi tutuk oncom, terus Jumat balik lagi ke nasi goreng misalnya. Begitu, jadi berputar gitu sih menunya, berubah-ubah dan berputar dari awal ke akhir, terus ke awal lagi. Terus ada yang berdasarkan waktu, yaitu breakfast menu, makan pagi, lunch menu, ada tea time menu, ada dinner menu, sama supper menu. Jenis-jenis menu berdasarkan tipe itu ada yang pertama, menu a la carte adalah suatu daftar makanan di dalam menu yang memuat susunan jenis makanan yang masing-masing jenis makanan tersebut telah dicantumkan harganya. Jadi a la carte itu beda-beda gitu jenis makanannya gitu. Sudah ada harganya masing-masing juga gitu. Terus ada menu table d'hôte adalah suatu daftar makanan yang terdiri dari beberapa jenis hidangan, set menu. Jadi satu set menu itu kayak appetizer apa pembuka, makanan pembuka. Terus ada main course, sup dulu ya, sup. Kita makan sup dulu, terus ada main course atau makanan utama. Terus dilanjut dengan dessert. Itu ada semuanya dari menu si table d'hôte itu. Terus ada spesial today atau suggestion menu. Menu ini disediakan oleh restoran sebagai menu istimewa pada hari tertentu. Jenis hidangan ini tidak dicantumkan dalam daftar menu setiap harinya. Pada jenis menu ini terdapat makanan yang terbaik di restoran tersebut. Terus ada buffet menu. Buffet menu adalah hidangan prasmanan di mana tamu dapat memilih dan mengambil makanan sesuai dengan selera mereka. Nah, buffet menu itu biasanya ada di pesta perkawinan, pesta Natalan, pesta hari raya, dan pesta ulang tahun. Faktor-faktor penyusunan menu itu ada yang pertama, kita harus tahu dulu jenis atau tipe badan usahanya seperti apa, apakah catering, restoran, kafe, terus jenis hidangan juga. Kita jenis hidangannya apa? Misalkan mau beverage atau makanan utama gitu. Terus yang ketiga kandungan nutrisi juga kita harus menyesuaikan juga gitu, jangan kebanyakan lemak misalnya, jangan kebanyakan karbohidrat, harus gizinya seimbang. Terus yang keempat jenis dan kebangsaan tamu, jadi bangsa tamu juga harus disesuaikan juga. Terus faktor musim juga, nah faktor musim juga sangat berperan penting gitu. Misalkan kita mau jualan atau usaha tentang es krim di hujan, apa sih di musim hujan, apakah akan laku? Tentu tidak, karena orang-orang pada musim hujan itu mencari kehangatan. Terus yang keenam berhubungan dengan hari raya
Yang ketujuh, kemampuan juru masaknya juga harus disesuaikan gitu. Misalkan kita nyediain menu tenderloin steak, apabila si juru masaknya nggak bisa masaknya, mau gimana gitu malahnya, gitu. Mau gimana cara menyajikannya. Terus yang ke-8 juga kemampuan pramusaji juga, yang ke-9 luas area juga, yang ke-10 peralatan restoran, dan ke-11 biaya. Menyusun menu. Menyusun menu itu tentu harus tahu gitu desain menu itu seperti apa. Yang pertama, layout itu menu harus enak dipandang atau tidak berjejal. Jadi antara makanan dan makanan itu nggak saling tumpuk gitu, nggak saling menutupi. Terus yang kedua, cover juga harus menarik. Ketiga, pemilihan warna serasi. Yang keempat, hati-hati dalam memilih gaya desain. Yang kelima, nama untuk item yang ditonjolkan harus mudah dan terlihat, jangan kecil banget. Yang keenam, menu spesial dapat dibuat dengan kolom khusus gitu. Jadi misalkan kalian mau ada menu spesial nih, jadi ada kolom khususnya gitu, bahwa itu menu spesial. Yang ketujuh, sebaiknya menu anak-anak, minuman, makan pagi, siang, malam, dan supper dipisah. Yang kedelapan, selalu memperhatikan menu populer. 9. Nama restoran, alamat, dan telepon juga perlu dicantumkan. Jika di menu itu nggak ada nama restorannya, kan bingung gitu. Si tamu atau konsumen tuh bingung gitu, ini makanan dari mana gitu. Terus ada pilih gaya bahasa yang sesuai, mudah dibaca dan menarik. Bila perlu ditulis dalam bahasa asing dan terjemahannya ditulis di bagian bawahnya. Jadi jangan misalnya ada tenderloin steak. Kalau orang Indonesia kan misalnya yang nggak tahu bahasa Inggris, ini apa tenderloin steak? Oh, daging khas dalam gitu. Di bawahnya tuh ada terjemahan daging khas dalam. Terus nama asli makanan tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa lain. Misalnya rendang. Kalau di bahasa Inggrisnya jadi apa ya? Jadi milk coconut beef gitu. Nah, jangan digituin. Jadi kalau ada makanan khas itu, misalnya klepon atau khas Indonesia misalnya klepon itu jangan di bahasa Inggrisin gitu. Terus tempatkan terlebih dahulu bagian main course, appetizer, sup, dessert, dan minuman seperti kopi, teh, coklat, dan susu. Menu spesial event sebaiknya ditulis khusus atau tersendiri, dipisah gitu. Terus yang menu spesial today dapat ditulis dalam menu kecil diselipkan dalam menu a la carte. Hal-hal yang dilarang menu. Yang pertama, pengolahan bahan. Jadi pengolahan bahan itu jangan diulang-ulang gitu bahannya. Misalnya ini dalam satu menu itu, misalnya ada nasi putih, jangan kita nyediain juga nasi liwet gitu. Karena sama-sama nasi. Terus misalkan kita olahannya dari ikan, misalnya ikan goreng bumbu kuning sama ikan goreng bumbu merah. Nah itu jangan gitu, jangan ada pengulangan bahan gitu. Diusahakan gitu ya. Yang kedua, pengulangan warna. Jadi semua menu itu harus berwarna-warna gitu. Ada yang kuning, merah, hijau. Jangan sama-sama merah semua, kan nanti pelanggannya bosan gitu. Masa bareng kieu. Terus pengulangan istilah kata. Usahakan istilah atau nama masakan berbeda untuk setiap jenis masakan. Jadi harus apa sih namanya, beda-beda gitu nama-namanya tuh, jangan monoton namanya. Jangan sama, kan bingung gitu kalau nggak juga. Ini bedanya naon. Nah, sekian dari pertemuan pertama ini tentang merancang menu ini. Untuk menambah apa sih namanya tuh pengalaman dan explore belajar tentang menu ini, kalian bisa mencari di sumber-sumber lainnya. Bisa di Google atau di buku pelajaran juga ada, atau di e-book. Nah, untuk mandiri belajar dan evaluasi pertemuan pertama, ini ada arahan dari saya, yaitu yang pertama, silakan teman-teman untuk membuat menu table the hot. Tahu kan menu table the hot itu yang kayak ya ada appetizer, soup, main course gitu. Untuk berkas tugas bebas ditulis di buku atau diketik di Word, buat menu semenarik mungkin. Jadi kalau ditulis misalnya tuh dengan gaya tulisan yang menarik, kita ada gambar-gambarnya misalkan, pokoknya menarik. Terus yang kedua, apakah teman-teman siap dalam mengembangkan usaha jasa boga di era revolusi industri 4.0? Ya, industri jasa boga juga harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya di revolusi industri 4.0. Jadi, kalau namanya itu dalam perancangan menu, dalam mengolah menu juga harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Misalnya penulisan menu, misalnya bisa lewat lewat media Instagram gitu. Terus
bisa kan delivery membuat aplikasi delivery food gitu. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kehidupan dan juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan masing-masing. Mohon maaf bila kurang jelas, nanti kita akan ada sesi diskusi di WhatsApp, boleh japri juga saya gitu. Sekian dari pertemuan kali ini, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.